السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين، وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Dhalam Kiai Haji Muhyiddin Mahfudz, dan juga tadi yang telah memberikan sambutan Kiai Haji Abdul Rashid Mastur. Saya hormati kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Jufri, Al-Habib Uthman bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Alwi bin Hussein Al-Idrus, dan juga Kiai Mahrus yang mungkin tadi hadir dari Jengrengoan, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para asatid, para asatidah, para santri, santriwati, seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Dhalam, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, amin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para wali santri yang telah hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang diinginkan, yang menjadi cita-cita untuk para ananda, para anak-anaknya, para santri-santri, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Juga sekaligus seluruh alumni dari Pondok Pesantren Nurul Dhalam, mudah-mudahan menjadi alumni yang bermanfaat, alumni yang bisa membanggakan bangsa, negara, agama, dan insyaallah bisa menjunjung tinggi syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, amin ya rabbal. Saya tadi duduk di pendopo tadi, banyak contekan-contekan yang bisa saya ambil sebagai ceramah. Jadi ceramah saya itu nyontek dari sana sebetulnya. Ya. Banyak tulisan-tulisan yang luar biasa yang kalau kita baca, kita renungi, kita hafalkan, kita terapkan, insyaallah kita sukses dunia dan akhirat, amin. Yang kita inginkan
Karena manusia diciptakan hanya untuk kehidupan abadi, yaitu adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Manusia itu sebetulnya sudah melewati banyak kehidupan. Kita ini sudah hidup di fase bukan yang pertama kali, Pak. Sebelum kita hidup di dunia itu, kita sudah hidup 2 kali. Ada hidup di alamul arwah namanya. Kita dulu sebelum ada jasad sudah ada ruhnya. Kalau kita pernah berkenalan di sana, biasanya kita ketemu itu akrab walaupun pertama kali bertemu. Biasanya kalau kita pernah ketemu di alamul arwah, itu kalau melihat yang pernah dia kenal di sana, itu seakan-akan sudah pernah kenal walaupun belum pernah jumpa di dunia. Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, faman ta'arafa minha i'talafat. Ruh itu dulu ya, mereka berkelompok-kelompok. Kalau memang dulu pernah kenalan di alamul arwah, maka kalau kita ketemu akan rukun, senang. Makanya kata para ulama, kalau kita ketemu dengan ulama kemudian kita senang, berarti dulu di alamul arwah itu kita dudukannya dengan para ulama. Kalau lihat Kiai Muhyiddin kemudian senang, berarti dulu alamul arwah juga sering duduk dengan Kiai Muhyiddin. Oleh karena itu manusia itu bukan baru hidup, karena setelah alamul arwah ada alamul batn. Kita berada di perut itu alam tersendiri, Pak. Kita di dalam perut ibu, ketika ruh tersebut itu ditiupkan, saat anak berumur 4 bulan, ruh dimasukkan. Ingat enggak? Ingat waktu di perut? Ingat? Hidup enggak? Hidup. Waktu di dalam perut umur 4 bulan, hidup enggak? Hidup, Pak. Ada yang menendang-nendang karena dia berpikir bahwa akan menjadi pemain bola, kelihatan. Ada yang tangannya menghantam-hantam karena kepingin jadi Mike Tyson. Ada yang goyang-goyang, ya itu kan tergantung. Kadang-kadang kalau bapaknya sering main bola, sering nonton bola, nanti anaknya di dalamnya itu juga nendang-nendang begitu, Pak. Kalau sering lihat Mike Tyson, anaknya mukul. Kalau sering dengar dangdutan, joget itu di dalam. Kalau sering dengar solawatan, ya isinya solawat. Makanya kan dalam perut itu dianjurkan untuk sering-sering si ibu itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, karena ada beberapa para wali-wali, orang-orang soleh itu lahir, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang angkat tangan begini menunjukkan kalimat tauhid. Kenapa? Di dalam perut sering sekali mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Padahal kita hidup di situ, berarti kita sudah pernah hidup, pernah. Tapi itu hidup beda dengan di dunia. Ya, Pak.
di dalam perut sama enggak dengan di dunia? Beda. Loh, kenapa kok bisa beda? Karena kalau meninggal dalam perut, habis hidup terus meninggal, enggak dihisab. Berarti dalam perut itu bukan termasuk alam padahal kita sudah pernah hidup. Jadi manusia itu sudah beberapa kali hidup. Setelah dari perut baru kita masuk ke alam Nah, di sini ujiannya itu. Ujiannya ketika kita berada di ujian terbesar. Jadi kita hidup itu diuji. Kita lahir di dunia untuk apa? Diuji. Makanya setiap orang lahir di dunia rugi apa untung? Rugi apa untung? Pak, saya mau tanya, setiap orang lahir di dunia rugi apa untung? Rugi apa untung? Rugi, Pak. Orang lahir di dunia itu Lu kok bisa rugi, Beb? Ya rugilah. Karena kita lahir di dunia kita lahir di dunia itu hanya untuk diuji. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk kelonan. Bukan, Pak. Kalau cuman untuk makan, untuk minum, untuk kelonan, sama dengan sapi dan kambing. Kambing juga makan, minum, kelon, mong orang banyak makan, banyak ngenom, banyak kelon, banyak padeh bisa. Manusia itu lahir di dunia rugi sebetulnya. Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu al-insan itu ada alif lam namanya. Tadi sudah disebutkan sedikit-sedikit, saya dapat bocoran tadi. Namanya alif lam ma'rifah. Dan itu kalau dalam balaghahnya namanya lil istighraq. Semua manusia. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu tadi rugi. Kenapa? Karena lahir di dunia itu rugi. Makanya saya lihat ada bocorannya tadi di situ, ada tulisannya. Ya. Tulisannya cuman kurang tadi saya di situ saya lihat. Al ulama'u halka illal sebetulnya itu ada sebelumnya. An-nasu halka illal alimun. Manusia itu semuanya binasa. Rugi. Hidup di dunia itu rugi. Begitu lahir manusia sudah diuji. Siapa yang enggak rugi? Ada. Ya. Karena lafaz umum yadkhuluhu takhsis. Kullu lafdhin am yadkhuluhu takhsis. Kullu qa'idatin laha syawat. Segala lafaz umum itu ada takhsisnya. Ada yang enggak. Jadi semua manusia rugi kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman enggak rugi. Wa amilus solihat. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu, Pak, orang yang mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya itu adalah zat yang kita ibadah kepadanya
dan kita mempercayai apa yang dibawa oleh Rasul. Itu adalah tanda orang-orang yang mereka punya Pak, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala? Percaya dengan Rasulullah? Percaya? Beriman? Apa buktinya? Kalau Anda ditanya, Anda percaya dengan Allah? Percaya. Apa buktinya? Emang Anda pernah lihat Allah? Pernah? Pernah? Dari mana Anda tahu Allah Subhanahu wa taala ada? Pak, dari mana Anda tahu Allah Subhanahu wa taala ada? Pernah lihat? Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube? Enggak ada. Dari mana tahu Anda bahwa Allah itu ada? Hah? Pak, ini butuh ilmu. Makanya orang yang beriman dikatakan beriman kalau mereka tahu ilmunya. Nah, kita semuanya ini tahu ilmunya. Dari mana Anda tahu bahwa Allah ada? Adanya alam semesta ini, adanya kita, Pak. Mana mungkin kita tiba-tiba lahir? Ada nggak? Adanya manusia, adanya alam semesta, itu menunjukkan bahwa Allah itu karena tidak ada ciptaan kecuali harus ada sang pencipta. Dan yang menciptakan kita itu adalah Allah. Makanya kita itu, Pak, kalau dikatakan orang beriman harus tahu ilmu daripada keimanan. Jangan sampai kita beriman tapi nggak tahu ilmu, karena kalau tidak tahu ilmunya binasa kita. Katakan beriman sama Allah, beriman. Apa ilmunya? Nggak tahu, Beb. Pokoknya beriman. Itu namanya imanul muqallid. Pokoknya saya mengikut sama kiai. Kata kiai, Allah itu mengikut saya. Namanya imanul muqallid itu diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sebagai manusia minimal kita harus mengerti, paham. Untuk mengerti, hadir majelis-majelis ilmu. Jangan cuman anaknya ditaruh di pondok pesantren, anaknya belajar, bapaknya nggak pernah belajar, nggak pernah menuntut ilmu, ibunya nggak pernah belajar. Lu, Beb, repot saya kalau di rumah sekarang itu, Pak, ya, yang namanya belajar itu bisa dengan berbagai macam. Apalagi ada yang namanya media sosial. Ada media sosial seperti begini, gunakan dengan baik. Jangan yang dilihat di TikTok, Facebook, Instagram cuman joget-jogetan saja. Yang dilihat di TikTok, Facebook, jangan cuman janda-janda saja. Lihat pengajian.
lihat ceramah agama. Karena ingat Pak, kita ini harus wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Saya kasih contoh begini. Tadi itu dalam hadis disebutkan begini, manusia itu binasa kecuali mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Loh, yang mempunyai ilmu apa? Harus kiai? Tidak. Orang yang mempunyai ilmu itu adalah orang yang wajib mengetahui sesuatu yang harus dia lakukan. Salat contohnya, puasa contohnya. Kita semuanya kan wajib salat. Puasa wajib enggak? Wajib ya. Salat wajib, puasa wajib. Kalau saya tanya, rukun salat ada berapa? Pak, berempat. Rukun salat ada berapa? Berempat. Safina berapa di Safina? 14. Angki. Kalau rukun puasa, ayo, Safinah ini Pak. Dulu pernah belajar Safinah nggak? Pernah. Sekarang ada berapa itu rukun puasa? Lupa. Neka lupa kak? Tak lupa. Berempat neka. Oh, yo. Kalau begini kok nggak lupa? Rukun sholat, rukun puasa lu. Mau duit peseh tak lupain. Di situ ada tulisannya begitu. Itu contekan saya. Yaman yatlubud dunya fala yajidha. Wahai orang yang mencari dunia, tapi dia nggak akan dapatkan itu dunia. Kita kan cari dunia terus ya, cari peseh. Banyak uangnya bah, sampai 50 juta, 500 juta, 5 miliar, 50 miliar, dapat 500 miliar, mati. Dibawa enggak? Dibawa enggak? Boleh dibawa. Nanti ya kalau saya mati, saya wasiat tolong uang saya jangan 500 juta, 50 juta saja, taruh di bawah kain kafan, boleh? Rugi Pak. Loh kenapa rugi? Bisa-bisa kuburan Anda digali orang. Digali orang buat apa? Uangnya, bukan Anda yang diambil. Orang cari dunia, fala yajidha, dia tidak akan dapatkan. Fa kaifa tajidul akhirata wa anta la tatlubuha. Bagaimana kamu mau cari akhirat di dunia kamu tidak mau cari? Di dunia carinya dunia terus, akhirat nggak dicari. Makanya itu orang yang lupa berapa rukunnya puasa, itu berarti dulu belajar, sekarang tidak pernah hadir pengajian. Rukun sholat 17, rukun puasa 2, 5. Terjadi perselisihan pendapat antara para ulama. Satu helap, satu mengatakan 2, satu mengatakan 5. Yang satu kiai siapa tadi? Itu dalam Safinatun Najah. Kita wajib itu buat sholat saja, itu wajib kita tahu. Kita mau sholat, kita wajib tahu berapa rukunnya sholat. Kita mau puasa, wajib rukunnya puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan kata para ulama tauhid, ini para ulama tauhid itu wajib
bagi setiap manusia untuk mengetahui, paham, hafal sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah? Berapa? 3. Kalau kata Wahabi 3 memang. Ini berarti ada Wahabi di sini. Kalau kata Wahabi ada 3 memang. Kalau ulama-ulama Ahlus Sunnah ada berapa? 20. Masa 20? Beneran? 20 yang ada dalam kitab Aqidatul Awam. Fallahu mawjudun qadi. Ayo cepat terus. Kalau sampai akhir Aqidatul Awam dapat 50.000. Sampai akhir lo ya. Itu wajib kita pahami. Oke, paham. Saya paham 20 beb, ada sifat-sifat Allah. Ada 20. Pendapat terkuat mengatakan 13 bukan 20. Saya mau tanya, kalau itu sifat wajib, sifat mustahil apal enggak? Ini semuanya adalah hal-hal dasar di mana kita wajib untuk belajar. Kalau kita nggak belajar, kita dosa. Buat apa beb saya belajar? Toh saya sudah bisa sholat saya bisa, wudhu saya nggak usah belajar. Nanti kalau ada masalah yang nggak saya paham, baru saya tanya sama Kia. Betul begitu? Biasanya kan orang begitu, nggak usah belajar, nggak usah. Nanti kalau ada masalah baru tanya sama Kia. Kata Imam Ghazali begini, yang saya takutkan itu, kata Imam Ghazali, kamu kalau ada masalah kamu baru tanya sama Kiai. Yang saya takutkan, kata Imam Ghazali, kalau tidak ada masalah, menurut kamu tidak ada masalah, sebetulnya itu bermasalah, tapi menurut kamu tidak bermasalah. Berapa banyak? Sini saya kasih contoh begini, Pak. Orang sujud, orang sujud itu kadang kopiahnya ada yang begini, menutupi ini. Jadi kopiahnya sampai sini. Kalau sujud di atas banyak orang nggak tahu. Dia anggap sholatnya sah. Nah, ada lagi yang sering saya lihat, ada orang sujud itu Pak, wajib sujud dengan 7 anggota tubuh. Betul? Apa safinahnya? An yasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud dengan 7 anggota. Ada saya lihat banyak itu, di antara anggota tubuh itu kaki. Ada orang yang kakinya sujudnya itu wajib adalah juz'un min butuni asabi'il yadaini war rijlain. Wajib untuk sujud dengan sedikit dari bagian dalam tangan dan begini Pak, ini kalau tangan itu begini, nggak boleh Anda sujud tangan Anda begini, jadi sujud begini. Kalau sujud begini, malaikat mungkar dan nakir yang datang, kurang ajar kamu, masa sujud begini, neka ngajak tokar neka. Kaki juga sama. Kaki itu harus begini. Nih kalau kaki begini.
Ada orang banyak sujud kakinya begini. Nih. Ada enggak? Ada enggak? Banyak enggak? Nah, Anda anggap enggak masalah, enggak tanya sama kiai. Padahal itu enggak sah. Enggak sah itu salatnya. Berapa banyak yang terjadi seperti begitu? Saya kasih contoh lagi. Makanya orang itu perlu belajar. Puasa, makan malam itu sahur Pak, makan sape, daging sape, ajem, daging kambing makan. Nanti ada sisa di sini. Daging sapi sisa di sini Pak. Daging ayam sisa di sini, ayam adun, neng ayam adun. Nanti ada daging sisa di sini. Bangun habis sholat subuh, masih ada sisa di sini. Wah sayang ini, diambil, dimakan, dimasukkan ke Sering nggak? Ada sisa-sisa makanan di gigi. Pagi hari bang, loh kok ada sisa-sisa makanan sate ini tadi malam? Masukin mulut apa dibuang? Dibuang apa sayang? Banyak orang itu dimasukkan ke dalam, batal. Pahala puasanya batal. Ada orang puasa masukkan sesuatu ke telinga, boleh nggak? Boleh apa nggak boleh? Itu bisa membatalkan daripada puasa. Nah ini perlu daripada belah. Makanya Rasulullah mengatakan an-nasu halka illal alimu. Manusia itu binasa kecuali mereka orang-orang yang alim. Perlu bagi kita itu untuk belajar. Tadi sudah disebutkan, belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita bayi sampai kita itu mau mati di liang lahat, kita wajib untuk menuntut ilmu. Jangan Pak, jangan berhenti. Saya sudah bekerja, saya jadi petani, saya punya toko, kerja di toko, kemudian nggak belajar. Itu yang belajar cuman anak-anak saya di pondok pesantren. Yang belajar itu adalah orang-orang yang dekat dengan kiai, rumahnya dekat dengan pondok. Kalau saya sih sudah selesai. Jangan. Karena kalau tidak kita bisa binasa. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Karena orang yang nggak punya ilmu itu adalah ibarat kuburan. Itu ada tulisannya itu. Tadi saya contek di sana, di pendopo sana. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Manusia itu mati, ya, dan orang punya ilmu itu Orang yang tidak punya ilmu ibarat mereka adalah kuburan. Makanya Pak punya semangat, jangan sampai berhenti. Anak belajar, ada pengajian kiai datang, belajar juga sama kiai. Jangan cuman anaknya saja yang ditaruh di pondok besar. Sudah punya ilmu, amalkan daripada ilmu yang telah kita dapat. Ini buat anak-anak santri. Jangan sampai anak-anak santri itu mereka cuman pintar untuk belajar, pintar untuk tahu mubtada khobar, pintar untuk menghafal alfiyah saja, tidak. Karena yang namanya ilmu itu cuman sekedar senjata.
ilmu itu ibarat seperti pedang, Pak. Pedang itu ya kadang dibuat untuk jihad fisabilillah, maka akan menjadi sarana untuk masuk surga. Tapi juga pedang bisa dijadikan sebagai alat begal. Carok juga bisa dibuat alat Kalau dibuat alat begal, masuknya ke dalam neraka. Orang mendapatkan ilmu, mencari daripada ilmu, amalkan daripada ilmu. Jangan menuntut ilmu tapi sholat rawatib tidak dilaksanakan. Jangan menuntut ilmu tapi meninggalkan sholat duha. Jangan menuntut ilmu tapi nggak pernah ndak laksanakan sholat witir. Ini para santri-santri ini menuntut ilmu tapi tidak sholat berjamaah. Gimana mau dapat ilmu? Dapat ilmu itu dijadikan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama yang sukses, mereka jadikan ilmu itu sebagai rumus kaidah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok daripada mereka para ulama. Tidak ada ceritanya para ulama, mereka ulama-ulama besar, tapi mereka ketinggalan sholat subuh. Ada berapa ini santri di sini? Santrinya ada berapa? 100. Yang mukim berapa? 100 itu. Apa madrasah ini pulang pergi? Kalau ada alfiyahnya begitu, biasanya itu ada yang mukim di sini. Jangan orang menuntut ilmu, ya. Ternyata masjid yang ada di pondok pesantren tidak pernah dibuat sholat. Jangan menuntut ilmu termasuk daripada pengamalan daripada ilmu. Tadi sudah disinggung oleh Kiai Abdul Rashid, adalah beradab, berakhlak, akhlakul karim, berakhlak dengan orang yang lebih tua. Hei penuntut ilmu, jangan pernah menganggap, wah bapak saya itu nggak ngerti apa-apa karena bapaknya seorang petani, karena bapaknya bekerja. Jangan menganggap Anda sudah punya ilmu, hafal alfiyah, maka Anda meremehkan orang yang lebih tua. Dahulu saya dapat satu cerita. Ini ceritanya daripada mereka para ulama. Dalam kitab Alfiyah itu kan pengarangnya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibnu Malik, yang diawali dengan 1000 bait tersebut. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, sampai akhir daripada Alfiyah. Ada satu bait di dalam Alfiyah ini sering disampaikan oleh guru saya. Ada kalimat ya yang berbunyi ketika beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Malik memuji karangannya, ya, memuji daripada karangan beliau sendiri yang bernama Alfiyah tersebut. Beliau puji dengan beliau berkata, fa'iqatan Alfiyah ibn Mu'ti. Saya punya Alfiyah ini, Alfiyah saya ini itu lebih unggul, lebih hebat daripada Alfiyah karangan Ibnu Mu'ti. Jadi sebelum Ibnu Malik itu mengarang Alfiyah 1000 bait tentang nahwu dan sorof,
Ada seorang ulama yang terkenal dengan Ibnu Mu'ti. Beliau juga sudah mengarang kitab Alfiyah sama 1000 bait membahas tentang ilmu nahwu dan ilmu sorof. Tapi Ibnu Malik mengatakan begini, kalau Alfiyah saya itu lebih hebat daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Kayak orang sekarang itu bergaya dia, sombong dia, karena merasa bahwa lebih hebat. Makanya orang itu nggak boleh congkak, itu nggak boleh. Subhanallah, ini saya dapat cerita dari sebagian masyayikh kita. Ya, di malam hari Ibnu Malik itu dimimpii oleh Al-Imam Ibnu Mu'ti. Mimpi ketemu dengan Ibnu Mu'ti. Kata Ibnu Mu'ti begini, hai bin Malik, kamu itu kok gaya sih? Lima tafakharta alayya wa ana mayyitun. Kenapa kamu itu kok sombong kepada saya, berbangga terhadap diri kamu, kamu singgung-singgung saya, dan saya sudah mati, sudah meninggal. Ibnu Mu'ti itu sudah meninggal beberapa puluh tahun sebelum Ibnu Malik. Kata Ibnu Mu'ti, kalau saya masih hidup, saya bantai kamu. Ibarat begitu, Pak. Kalau saya masih hidup, saya makan kamu. Gitu, Pak. Artinya marah Ibnu Mu'ti. Jangan Anda itu mentang-mentang sudah belajar ilmu, ternyata mau merasa lebih hebat daripada yang lebih tua sebelumnya. Akhirnya Ibnu Malik itu merasa nggak enak. Ibnu Malik itu merasa bahwa dirinya nggak pantas ya melakukan atau menulis kalimat tersebut. Akhirnya Ibnu Malik memuji Ibnu Mu'ti, dipuji oleh beliau. Gak enak rek, habis ditegur oleh Ibnu Mu'ti. Akhirnya beliau memuji Ibnu Mu'ti dan berkata, wahwa bisabkin mustaujibul wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Ibnu Mu'ti itu walaupun alfiyah saya lebih hebat, tapi dia itu lebih dulu daripada saya, ilmunya lebih dulu daripada saya, maka dia pantas untuk mendapatkan puji. Oleh karena itu setiap orang punya ilmu, jangan merasa sombong dengan ilmunya. Jadilah orang itu yang rendah hati bagi para penuntut ilmu. Jadilah orang yang berakhlak kepada kedua orang tua. Setiap Anda datang dari pondok pesantren, Anda belajar dari pondok pesantren, jangan sampai Anda merasa bahwa wah, orang tua saya itu nggak ngerti apa-apa. Apalagi kalau seandainya ada orang, dia setelah belajar di pondok pesantren, misal di Nurul Dolam, setelah lama di sini berangkatlah ke Sidogiri misalnya, pelajari ilmu di sana. Setelah pulang jadi orang alim di sana, pulang ke sini dia meremehkan Kiai Muhyiddin. Apa kiai itu? Kalah kalau sama saya. Tidak boleh seperti begitu. Karena itu menunjukkan bahwa apa yang dia pelajari bukanlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjauhkan diri dari Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan lebih dekat kepada Allah, tapi dia justru tambah jauh. Makanya kita belajar daripada ilmu, amalkan ilmu itu, jangan dilepaskan itu ilmu, berakhlak, beradab. Pak, ini saya kasih cerita ini bagi orang-orang yang awam. Beb, saya kan sudah tidak bisa jadi ulama. Saya menuntut ilmu
datang ke pengajian kiai, nggak usah Anda bingung-bingung Pak, ambil satu hadis, amalkan, istiqomah, insya Allah Anda akan diangkat menjadi seorang ulama. Saya pernah baca kalam daripada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf rahimahullah. Beliau berbicara tentang seorang ulama yang terkenal, namanya Asy-Syaikh Muhammad Izzuddin Ibnu Abdissalam, terkenal dengan Sultanul Ulama, Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ini kalau Anda belajar kitab-kitab fikih, itu kata-kata Sultanul Ulama itu dinisbatkan kepada beliau. Anda tahu Pak, kenapa beliau menjadi seorang ulama? Simple Pak, bapak-bapak ini jangan berkecil hati. Simple beliau jadi seorang ulama. Dahulu beliau itu berdagang, bertanilah. Subhanallah, beliau itu melewati satu pengajian, kemudian dalam pengajian tersebut itu beliau mendengar satu hadis. Hadis ini dijadikan pegangan, dilakukan secara istiqomah. Apa hadis berbunyi? Man bata mutawaddian bata fi arsillah. Barang siapa ada orang tidur dan tidurnya dalam keadaan berwudu, maka seperti tidur di arsy-Nya Allah. Jadi kalau mau tidur Pak, wudu dulu, habis wudu tidur. Beliau hafalkan ini hadis, pahami, masukkan ke dalam pikirannya, dilaksanakan. Semenjak itu setiap malam kalau beliau mau tidur, mesti beliau berwudu. Pasti wudu tidur, sampai pernah suatu saat beliau itu bangun dari tidurnya sebanyak puluhan kali. Jadi tidur, bangun, wudu lagi, tidur lagi, bangun lagi, wudu lagi, tidur lagi. Jadi setiap setengah jam terbangun. Tapi beliau itu amalkan ini hadis, saya harus wudu supaya saya bisa tidur di arsy-Nya Allah. Jadi setiap beliau itu bangun sampai berpuluh-puluh kali, sampai terakhir di dalam tidurnya yang terakhir. Ini para bapak-bapak ini kalau kita mau istiqomah bisa. Hanya saja banyak orang sekarang itu tidak mempunyai himmah, semangat yang besar untuk mengamalkan daripada ilmu. Kadang-kadang kita mendengar banyak hadis Rasulullah SAW untuk sholat di awal waktu saja. Awalul wakti rahmah, banyak kita sholat di akhir waktu. Kalau kita Pak bisa melaksanakan sholat awal waktu berjamaah, apalagi nggak sampai tertinggal takbiratul ihram bersama imam, saya yakin Anda bisa sukses dunia akhirat. Coba Pak, satu di mana Rasulullah mengatakan takbiratul ihram ma'al imam itu adalah safwatus sholah. Masjid adzan, datang ke masjid, imam takbir, Anda sudah siap. Begitu imam itu Allahu Akbar, Anda di belakang Allahu Akbar. Laksanakan itu coba. Saya yakin jangan lama-lama, 40 hari Anda laksanakan ini, saya yakin Anda akan melihat hasil. Coba satu itu. Bisa lanjutkan, setiap sholat pakai siwak, kemana-mana bawa rokok, mana-mana mesti rokok terus.
Rokok ada waktunya. Engki. Rokok ada waktunya. Sholat jangan bawa, taruh di rumah. Loh Beb, saya di jalan, bagaimana masuk ke dalam masjid sambil bawa rokok? Jangan, dititipkan rokoknya. Yang penting jangan dititipkan teman, mesti habis. Dititipkan takmirnya. Jangan bawa rokok di sini, karena malaikat nggak suka rokok. Pak, malaikat suka rokok nggak? Nggak suka. Malaikat nggak suka rokok. Loh kok bisa Beb nggak suka rokok? Karena malaikat itu suka bau wangi. Rokok wangi gak? Wangi gak? Wangi apa gak wangi Pak? Saya nggak ngomong haram halal atau saya nggak ngomong. Saya cuma ngomong wangi tidak? Nggak wangi. Makanya kalau sholat jangan bawa rokok. Nah kalau sholat bawa rokok, malaikat kan nggak mau dekat. Taruh. Bawa sih 40 hari setelah Anda sholat takbiratul ihram sama imam, 40 hari tambah siwak. Sholatnya selalu pakai siwak. Beres. Hutang lunas insya Allah. Siapa yang banyak hutangnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Saya banyak hutangnya kok Pak. Tenang aja, jangan takut ngomong saya banyak hutang. Saya banyak hutangnya Pak. Saya lagi bangun pondok pesantren, jadi hutangnya banyak. Jangan takut, orang itu berada, hutang itu berada ya di dalam naungan Allah. Pokoknya jangan hutang beli rokok, hutang buat kemanfaatan, buat keluarga, ya buat anak sekolah nggak punya uang hutang. Oh, nggak apa-apa, nggak haram, berhutang itu nggak haram. Nabi Muhammad saja juga berhutang, tapi buat maslahat. Rasulullah aja berhutang. Nabi Muhammad meninggal, Rasulullah SAW meninggal, wadir'uhu marhunah indal yahud, ya, dan baju besi beliau itu tadi digadaikan di tangan Yahud. Berarti masih ada utang. Ditebus oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tak apa-apa, berhutang tak ada masalah, tidak haram. Yang penting jangan berhutang gara-gara rokok. Kalau rokok tidak bagus. Ya berhutang gara-gara rokok buat apa Pak? Kalau buat makan, boleh berhutang. Anda 40 hari sholat di belakang imam, setelah itu tambah 40 hari terus pakai siwak, beres hutangnya. Pak, yakin nggak? Yakin? Ya kan nggak yakin. Yang ngomong yakin cuma yakin 3 orang. Yakin ini nggak ada utang itu. Gak punya utang itu. Yang ngomong itu tadi nggak punya yakin Pak. Kenapa kok nggak yakin? Kita itu kalau sholat 5 waktu di depan Allah Subhanahu Wa Taala, tepat waktu, gunakan siwak, kita itu lagi kerja sama Allah. Anggap saja kalau Anda tidak anggap itu ibadah, tapi anggap itu kerja. Kita sholat 5 waktu berjamaah. Ya Allah, saya sholat 5 waktu mengikuti imam, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sekarang ya Allah, saya niat bekerja sama Anda. Kerja Pak. Karena memang yang namanya sholat itu, ya, itu adalah pekerjaan untuk mendatangkan rezeki. Allah yang ngomong itu Allah, bukan saya. Kalau sholat itu mendatangkan rezeki itu adalah Allah, bukan saya Pak. Allah mengatakan ini, kamu sholat, rezeki saya yang tanggung. Artinya apa? Kamu sholat, saya bayari. Dibayar sama Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluarga dengan sholat, sabar. Nah itu Pak, perlu sabar itu. Kalau Anda bisa 40 hari imam takbir gini, Allahu Akbar, Anda langsung Allahu Akbar di belakangnya imam 40 hari.
Setelah itu tambah 40 hari siwak. Niatan sudah, anggap Anda enggak niatan untuk sholat, tapi niatan anggap aja kerja. Percaya enggak? Ayo kalau Pak Prabowo ngomong begini sama Anda, Pak, bapak-bapak semua jamaah madrasah Pondok Pesantren Nurul Dolam, siapapun yang datang jam 7 pagi, jam 12, jam 5 pagi, jam 12, jam 3, jam 6 sama jam 7 tepat di depan saya akan berikan uang 5 miliar. Percaya nggak? Kenapa sama Prabowo percaya, sama Allah nggak percaya? Berapa sih kekayaan Pak Prabowo? Berapa? 100 miliar? Kurang? 1 triliun? Kurang? 1000 triliun? Sudah gini. Dunia ini ambil semua milik Pak Prabowo. Ambil. Itu sama kekayaan Allah gak segini? Kecil. Kemarin kita baca dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul. Di situ ada cerita, Pak. Setengah 12. Ampun, terus. Tak ada jahilnya, tak ada. Budaya. Pak, terus. Oh, nyaman terus. Saya yang bicara, Anda dengarkan, nyaman, Pak. Terus gini sampai kol berempat, kol 2. Di dalam kitab Wasailul Wusul nih, Pak, kalau kita itu kurang percaya, saya yakinkan kepada Anda, di akhirat ada orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, ini orang terakhir sudah, namanya Juhainah. Kamu orang yang terakhir, kata Allah, keluar dari neraka. Sekarang kamu masuk ke dalam surga, kata Allah. Begitu dia jalan surga, senang kan, orang yang terakhir. Setelah itu sudah, neraka ditutup. Dia berangkat ke surga, dia lihat di surga penuh kelihatannya. Balik dia kepada Allah, ya Allah, surganya sudah penuh, saya tinggal di mana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, masa penuh? Enggak mungkin penuh. Sudah begini, kata Allah, tamanna mimma kunta tamannaitahu fid dunya. Kamu dulu pernah berkeinginan enggak di dunia, pengen apa? Sudah kamu bermimpi aja seperti itu. Apapun yang pernah kamu inginkan di dunia, kamu mimpikan. Akhirnya dia bermimpi, Pak, saya dulu di dunia pengen tanah 5 hektar, ya Allah. Cerita dia, saya dulu di dunia pengen punya rumah yang ada kolam renangnya, ya Allah. Pengen gak, Pak? Rumah ada kolam renangnya? Rumah kolam renang apa rumah pinggir kali? Ya Allah, yang ada rumahnya, yang ada kolam renangnya, ya Allah. Saya pengen punya mobil begini. Saya juga, ya Allah, pengen istri saya di dunia itu kok kurang cantik, ya Allah. Pengen yang cantik, enggak 1, ya Allah, tapi langsung 10. Pengen enggak? Enggak ya? Wah, 1 apa 10? 1 aja, Pak, cukup. 1 aja enggak habis-habis. Saya pengen, ya Allah, dulu saya pengen punya sarung lamiri, ya Allah, BHS, pengen saya. Terus dia itu menyebutkan, sudah, kata Allah. Belum, ya Allah, saya pengen ini. Sudah. Setelah selesai semua sebutkan, iya ya Allah, selesai. Kata Allah, kamu saya berikan semuanya yang kamu inginkan. Walaka asrun
min amsalid dunya, dan saya kasih juga ya 10 kali lipat daripada dunia ini. Ini dunia Pak, dunia ini dikasih 10 kali lipatnya. Itu orang yang terakhir masuk surga, dikasih kayak dunia 10 kali Jadi kalau cuman hutang berapa? 50 juta, nggak ada artinya sama Allah. Hutang berapa? 500 juta, nggak ada artinya. Makanya kita itu pelajari ilmu, amalkan ilmu. Setelah kita mengamalkan ilmu, ikhlaskan kepada Allah. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmu, mereka akan binasa kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Ini Pak, ini yang paling tinggi sekali. Orang ikhlas itu repot. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah firman-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata fadzalika dinul. Orang itu diperintahkan ibadah, mencari ilmu, beramal dengan ilmunya, adalah sertakan yang namanya ikhlas. Ikhlas itulah yang membuat orang dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Kita ibadah bukan karena si A, bukan karena si B. Kita itu tadi ya menyumbang pondok pesantren, menyumbang daripada madrasah, memberikan sedikit harta kita kepada siapapun lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita mencari daripada ilmu kita, kita mengamalkan daripada ilmu kita, tidak menginginkan sedikit pun daripada kenikmatan-kenikmatan dan itu sulit di akhir zaman lagi. Apalagi ingat-ingat para penuntut ilmu, saya sering sampaikan dimanapun, Pak, ini pengalaman saya ini Pak, dan saya lihat dari apa yang terjadi di akhir zaman. Dahulu sekitar 40 tahun yang lalu, 40 tahun tidak ada orang yang mondok di pondok pesantren, jarang. Apalagi di daerah kota. Kalau di Madura mungkin masih banyak. Apalagi sebelum adanya jembatan Surama, ya paling di pondok pesantren. Kalau daerah kota nggak ada orang yang belajar di pondok pesantren. Biasanya 40 tahun yang lalu, anak yang belajar di pondok pesantren itu biasanya anak-anak yang nakal. Jadi kalau sudah orang tuanya nggak mampu, wah saya nggak mampu mendidik anak ini, itu biasanya ditaruh di pondok pesantren. Tapi kalau anaknya pinter, anaknya nurut, biasanya itu dimasukkan ke sekolah umum. Jadikan dokter, jadikan insinyur, banyaklah, arsitek dan berbagai macam. Tapi sekarang kalau di kota, kalau di kota itu banyak anak-anak kota sekarang itu anaknya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Ternyata saya perhatikan, kenapa sih kok sekarang banyak anak-anak tersebut itu anak baik-baik, bukan anak buangan, bukan anak nakal, dipasukkan ke dalam pondok pesantren. Apakah orang-orang di akhir zaman ini mereka itu lebih baik agamanya daripada sebelumnya? Ternyata saya perhatikan, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini perlu kita camkan.
di dalam menuntut ilmu itu. Karena banyak di zaman sekarang itu, banyak ulama-ulama itu yang sukses dunianya sebelum akhiratnya. Jadi zaman sekarang itu banyak ulama yang kaya-kaya, Habib kaya, kiai kaya. Banyak yang kaya. Akhirnya kan itu menjadi sebuah pekerjaan, bukanlah sebuah jalan menuju kepada Allah. Itu banyak di kota itu, dan sering saya sampaikan hal itu. Artinya menuntut ilmu, cari ilmu lillah, sampaikan lillah. Makanya banyak zaman sekarang itu orang menuntut ilmu jadi habib, jadi kiai, yang bingung yang dicari followers di TikTok, di Instagram, Facebook dan sejenisnya. Bagaimana caranya menjadi seorang ulama? Ulama-ulama yang viral. Understand viral? Oneng viral. Oneng. Bukan hanya sekedar martabak yang viral. Bukan hanya sekedar ayam goreng yang viral, tapi juga banyak sekarang ulama yang dicari followers, pengikut, dan berbagai macam sekarang. Kenapa? Saya lihat banyak ulama-ulama yang kaya-kaya dan berbagai macam. Hati-hati. Rasulullah pernah mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, ya, beliau menyebutkan ini hadis di awal Bidayatul Hidayah. Saya tutup dengan hadis ini, di mana Rasulullah mengatakan, man talabal ilma, orang yang menuntut ilmu, tujuannya itu adalah bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, tidak, liyumariya bihis sufaha, untuk membodoh-bodohin daripada orang-orang yang bodoh, waliyujadila bil ulama, untuk cuman sekedar berdebat, waliyusrifa ilaihi wujuhan nas, supaya orang lihat dia, oh dia ceramah, dia dilihat, menviralkan diri supaya terkenal di mana-mana, bukan untuk Allah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasul. Cari tempatnya, monggo, cari tempat kursi di neraka, kata Rasulullah SAW. Karena semua daripada amalan tersebut pondasinya itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh daripada anak didik yang ada di dalam tempat ini, yaitu adalah Nurul Dhalam, madrasah, pondok pesantren daripada Nurul Dhalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya adalah anwar, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, baik dari kegelapan-kegelapan daripada manusia dan kegelapan-kegelapan yang terjadi di alam dunia ini tadi. Mudah-mudahan semuanya dijadikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang keluar dari pondok pesantren ini semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaftah alaihim futuhal arifin wa yufaqqihna wa iyyahum at-ta'wil, fiqhna wa iyyahum at-ta'wil wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Dan mudah-mudahan insyaallah Kiai Muhyiddin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan kita. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'alna wala ma ma'ana wala ma fina syaqiyyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya laka fiha ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع وإلى أرواح من تقدم في هذه المدرسة المباركة في هذا المعهد المبارك إلى أرواح مؤسسيه وإلى القائمين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح الأساتذة والأساتذة كلهم الذين تقدموا علينا في هذا المعهد المبارك وإلى خصوصا أرواح مشايخنا سالم بن عبد الله بن عمر الشاتي والحبيب عبد الله بن محمد سيد الوالد أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة على هذه النية كل نية صالحة جامعة شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.